Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita sekalian bisa hadir di majelis ini, bisa melanjutkan apa yang sama-sama kita pelajari, bisa bertemu dengan sesama saudara seiman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeratkan kita dan mengumpulkan kita di dalam kebaikan selalu dan juga kebaikan kelak di akhirat dengan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi setelah parit diselesaikan, kemudian musuh juga sudah datang, akhirnya berhadapan-hadapanlah kaum muslimin dengan pasukan apa ini? Pasukan koalisi Quraisy. Yang mereka pagi, siang, malam saling mengintai, saling menjaga. Orang-orang musyrikin mereka bergantian menjaga. Abu Sufyan bin Harb dengan temannya satu hari, dan hari berikutnya Khalid bin Walid, kemudian berikutnya Ikrimah, dan seterusnya. Sambil sesekali atau mereka memanah, melemparkan anak-anak panahnya. Ada juga yang berusaha untuk menyeberanginya. Begitu pula di kalangan kaum muslimin, mereka senantiasa waspada dengan keadaan lapar yang tiap hari makanan semakin berkurang. Mereka harus berjaga-jaga terus, sambil juga sesekali melemparkan anak panahnya dan senantiasa mengawasi parit. Jika ada orang yang masuk, maka mereka akan melempari dengan batu-batu dan juga dengan anak panah. Itu yang terjadi kira-kira. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berusaha untuk memecah persatuan orang-orang musyrikin ini dengan meminta kepada orang-orang dari Ghatfan, kabilah yang cukup besar di daerah Najd yang merupakan sekutu dari Quraisy. Rasulullah SAW meminta kepada Ghatfan ini gimana caranya agar dia keluar dari koalisi. Setelah beliau mengetahui bahwasanya Bani Quraidah yang ada di Madinah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW, mereka membantu koalisi ini, maka kemudian Rasulullah SAW berusaha untuk memecah persatuan mereka ini, untuk meringankan musuhnya, karena berat sekali, bukan hanya separuh gitu ya, tapi juga lebih. Jumlah mereka sangat banyak, bagaimana yang kita ulas kemarin-kemarin. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus kepada dua orang pemimpin dari Ghatfan ini, yakni Uyainah ibnu Hisn dan Haris bin Auf. Keduanya ini adalah pemimpin dari Bani Ghatfan. Rasulullah SAW ingin berunding dengan keduanya ini, gimana caranya supaya orang ini keluar dari koalisi, untuk meringankan beban pertempuran ini, karena sudah sangat-sangat tidak berimbang. Maka kemudian diutuslah dua orang yang bernama Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin dari orang-orang Aus, suku yang ada di Madinah. Dan Sa'ad satunya adalah dari Khazraj. Dua-duanya namanya Sa'ad. Yang dulu mereka sebelum Islam ini terus-menerus bergantian perang, enggak ada habis-habisnya. Rasulullah SAW mengajak bermusyawarah dengan dua orang ini. Setelah sebelumnya Rasulullah SAW berusaha untuk membujuk pemimpin Ghatfan, dua orang pemimpin Ghatfan ini, agar mereka keluar dari koalisi. Dan mereka mau, tapi minta
sepertiga dari hasil kurma penduduk Madinah. Rasulullah SAW ingin menyetujuinya, tapi kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan 2 orang Sa'ad, di mana penduduk Madinah ini, asli penduduk Madinah ini, orang Ansor. Ya, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan keduanya tentang rencana beliau, dan hampir saja akan dituliskan kesepakatan itu. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kana Allahu amaraka bihada fasam'an wa ta'atan. Wahai Rasulullah, jika ini adalah perintah, jika ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu, maka kami taat, kami dengar dan kami taat. Wa in kana syai'an tasna'uhu lana, dan jika ini adalah sesuatu yang kamu inginkan, kamu perbuat untuk kemaslahatan kami, fala hajatan lana fihi, maka saya tidak butuh, kami tidak butuh akan hal ini. Laqad kunna nahnu haula'il qaum ala syirki wa ibadatil autsani. Sungguh, kata mereka, dahulu kami dan mereka itu adalah kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung. Wahum la yatma'una ayyakulu minhu tamrotan illa kiron au bai'an. Dan mereka itu dulu tidak akan pernah berani untuk memakan dari kami sebutir kurma pun dari kami, kecuali karena adanya suatu jamuan atau mereka membeli. Ini perkataan 2 saat ini. Afahina akramna Allahu bil islami wa hadana lahu wa azzana bika nu'tihim amwalana. Lalu apakah sekarang ini yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kami dengan Islam dan berikan petunjuk kepada kami dan memberikan kekuatan dengan memberikan kemuliaan dengan kehadiranmu, apakah kami harus memberikan kepada mereka harta-harta kami? Malana bidzalika min hajatin, kami tidak butuh itu. Ya, malana bidzalika min hajatin, kami tidak butuh akan hal itu. Wallahi, demi Allah, la na'tihim illa sayf, kami tidak akan berikan kepada mereka kecuali pedang. Hatta yahkumallahu bainana wa bainahum, sampai Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan antara kami dengan mereka. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ma, maka kemudian Rasulullah SAW tersenyum dengan ucapan keduanya. Wa qala fa antum wadaka, Rasul mengatakan, ya oke, ya kalian seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mengingat beratnya peperangan ini, saat paceklik, saat musuh demikian besarnya, ya manusiawi, ya Rasulullah SAW kemudian berstrategi untuk memecah belah persatuan mereka dengan mengurangi kekuatan musuh ini, mengadakan perjanjian dengan kelompok yang cukup besar di dalamnya, yaitu suku Ghatfan, tapi dengan kompensasi mereka minta sepertiga hasil dari kurma penduduk Madinah. Ketika ini dimusyawarahkan dengan 2 saat ini, dengan pemimpin Aus dan Khadraj, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, maka keduanya dengan tegas mengatakan enggak mau. Tapi kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya enggak ada kata lain, sami'na wa ata'na. Mereka yakin itu yang terbaik. Tapi kalau ini hanya sebuah strategi ya, untuk kebaikan kita, ya, kaum muslimin khususnya adalah mereka yang ada di Madinah, kaum Ansor, maka seperti yang kita bacakan tadi. Wahai Rasulullah, dahulu ketika kami dan mereka itu masih musyrik, masih menyembah patung, masih menyembah berhala, mereka itu tidak ada punya keberanian, ya, tidak untuk memakan satu kurma dari kami, kecuali sebagai jamuan. Artinya mereka bertamu, jamu kita suguhi kurma. Atau mereka membeli dari kami. Tapi kenapa sekarang ini yang kita ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam,
telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepadanya. Telah diberikan kemuliaan dengan kehadiranmu. Kenapa kami harus memberikan kepada mereka? Kami enggak butuh. Ya, kenapa kami harus memberikan sepertiganya banyak? Dulu aja ketika kami musyrik aja, satu kurma pun mereka enggak berani berharap itu. Kenapa sekarang kita harus memberikan sepertiganya? Enggak ya Rasulullah, enggak. Kami enggak akan memberikan harta kami. Kami akan berikan pedang kami. Artinya, ya lebih baik perang. Gitu. Demi kehormatan izah kaum muslimin. Gitu. Nah, ini sikap yang indah sekali. Gitu. Keren sekali gitu. Saya pikir keren sekali ucapan seperti ini. Main-main, keren banget ini. Ini seharusnya sikap seorang muslim gitu. Artinya, di sini Rasulullah SAW meskipun beliau seorang nabi gitu, beliau tetap berusaha untuk mengajak musyawarah dengan yang lainnya, dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan ini adalah pelajaran akan kepemimpinan untuk kita semua. Ya. Jadi pemimpin itu ya jangan merasa paling benar sendiri, jangan otoriter gitu ya. Ojo kok idenya sendiri yang dijalankan, menganggap yang lainnya itu nggak punya usulan, nggak punya ide, nggak sumbat suara mereka. Tidak seperti Rasulullah SAW mencontohkan. Khususnya dalam permasalahan yang agak genting seperti ini, maka mereka Rasulullah SAW mengajak bermusyawarah dengan sahabat yang tentunya yang punya kompeten di dalam masalah ini. Ya, maka Rasulullah SAW mengajak musyawarah dengan pemimpin dari Aus dan Khazraj ini, mewakili penduduk Ansor lah, yang mayoritas gitu. Jadi sekali lagi ini adalah keteladanan seorang nabi, ya, keteladanan beliau sebagai seorang nabi. Bisa saja Nabi SAW berlaku semena-mena, tapi itu tidak dilakukan. Karena ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian akan masalah kepemimpinan, keteladanan dalam. Kemudian di sini kita tahu dari ucapan dua saat ini bahwasanya kaum Ansor khususnya gitu ya, tidak rela Islam ditawar dengan dunia. Ya, tidak rela Islam itu direndahkan dengan penawaran dunia. Mereka lebih memilih kehormatan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih kehormatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kemudian kita kepepet lalu mereka mengambil keuntungan, musuh itu mengambil keuntungan, maka ini tidak rela. Ya, seharusnya ini menjadi sikap seorang muslim, kita tidak akan rela. Islam, kehormatan Islam lebih kita kedepankan daripada harta gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kaum Ansor tidak rela Islam itu ditawar dengan dunia, ditukar dengan dunia. Mereka lebih memilih kehormatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketegasan dalam menjaga kehormatan umat ini, jangan sampai musuh itu mendapat keuntungan dengan kelemahan kita. Ya, jangan sampai musuh itu mendapatkan keuntungan di atas kelemahan yang terjadi pada kondisi kita. Seperti saat kondisi perang Khandaq ini. Makanan sedikit semakin menyusut, semakin sedikit, gempuran demikian dahsyat. Terus-menerus mereka selalu berjaga siang malam gitu. Tentu lelah pikiran, lelah fisik gitu. Perasaan dan sebagainya. Belum lagi orang-orang yang menjadi tanggungannya harus dipikirkan gitu. Mereka makan dan sebagainya, anak-anak dan istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemenangan tidak hanya di sini, bahwasanya kemenangan itu tidak hanya dengan kegiatan atau strategi, tetapi juga keyakinan, dengan keyakinan ya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipegang betul oleh para sahabat gitu. Bahwasanya kemenangan itu bukan hanya karena banyaknya pasukan, bukan karena besarnya atau canggihnya persenjataan, kuatnya strategi, tapi juga ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan akan kemenangan Islam dan juga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul dijaga oleh orang-orang dari para sahabat ini, khususnya orang-orang Ansar ini dengan perkataan mereka ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian Rasulullah SAW kemudian membatalkan apa yang akan beliau sepakati dengan orang-orang Ghatfan ini. Dan kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma munazzalal kitab sari al hisab ihzimil ahzab. Allahumma ihzimhum wazalzilhum. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Dalam kondisi apapun kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dalam kondisi yang sangat genting seperti ini, ya, tentu lebih sangat menguatkan harapan kita akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita mengabaikan, melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kegiatan atau apa yang akan kita lakukan. Dan seharusnya memang kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dalam kondisi yang genting. Ya, dan doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kata Nabi SAW, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang muslim, orang mukmin. Jadi kadang-kadang dengan doa Allah berikan kemenangan, dan itu sudah berkali-kali terjadi ya, dalam perang Badar. Dalam ini, sekalipun jumlah mereka sangat jauh dibandingkan jumlah musuh, tapi orang yang ikut terlibat sungguh semakin yakin dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit itu mampu mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka usaha yang pertama adalah tentu semakin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan ketika orang itu sudah memaksimalkan di dalam bertakwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah katakan Allah akan berikan solusi berikan solusi dan berikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan solusi. Ya, solusi dari setiap perkara yang dihadapi, persoalan yang dihadapi. Berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Seperti makanan yang tidak habis dimakan, itu rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang menyangka seperti itu? Siapa para sahabat? Bahkan sahabat ini sendiri enggak menyangka gitu yang kasih makan, enggak menyangka makannya akan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita ambil dari sikap sahabat ini, ya, sikap sahabat ini. Ketika kita sudah masuk Islam, mestinya ya kita menjadi orang yang mulia. Kenapa harus kemudian bergantung kepada orang-orang kafir? Jadi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran, sari al-hisab, yang perhitungannya sangat cepat, ihzimil ahzab, hancurkanlah pasukan koalisi, pasukan ahzab. Allahumma zimhim wazalzilhum, ya Allah hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Ini doa Rasulullah SAW setelah pernyataan sikap dari dua orang sahabat ini. Maka sepanjang itu orang-orang musyrik ini selalu berjaga-jaga, mengintai terus-menerus, sambil terus-menerus melemparkan anak panah. Ya. Sepanjang itu terus, tidak ada henti-hentinya di dalam pengepungan ini, sampai kaum muslimin disibukkan pada hari itu sehingga tidak melaksanakan sholat asar pada waktunya. Maka kemudian mereka sholat setelah tenggelamnya matahari. Jadi karena sibuknya menghadapi mereka itu. Sampai dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab pernah mengatakan, wahai Rasulullah, hampir saja kita ini sholat setelah matahari tenggelam. Sholat asar setelah matahari tenggelam. Karena sibukkan dengan orang-orang kafir, gitu, orang-orang musyrik itu. Sambil mencaci orang-orang musyrik itu. Karena selalu berjaga gitu, terus menerus. Nah, setelah itu baru kemudian turun
turun ayat adanya sholat khauf itu ya, sholat khauf itu agar kaum muslimin tetap bisa sholat pada waktunya. Kemudian ada syariat sholat khauf itu. Sebelum itu belum turun sholat khauf itu, sehingga mereka mau nggak mau ya harus sholat seperti biasa, ya melakukan berjamaah sampai molor-molor kan disibukkan dengan penjagaan menghadapi pasukan-pasukan koalisi ini yang mengepung di luar parit, belum lagi di dalam ada orang Yahudi Bani Quraidah yang telah berkhianat, ya, yang telah berkhianat membelot. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian gagallah usaha orang-orang musyrik itu di dalam mengalahkan kaum muslimin, menyeberangi parit, dan bahkan di antara mereka ada yang terbunuh, ya, yang mereka sempat melewati parit, melompat atau masuk ke dalam parit kemudian bisa naik itu, di antara mereka juga terbunuh gitu, seperti Amr bin Abdiwuddin bin Abdiwud. Ini jawarannya orang Quraisy, pendekarnya orang Quraisy, yang orang katakan dia itu seperti apa istilahnya kalau Kopassus itu bisa menghadapi kekuatannya itu setara dengan 100 prajurit. Nah, 100 prajurit. Si Amr bin Abdiwuddin ini jawara ini. Dia bisa menyeberangi itu, selamat sampai di atas. Turun naik ke atas. Jadi ketika turun kan dipanai dengan batu, sementara teman-temannya juga memanai gitu. Menjaga dia, itu sampai bisa menyeberang itu. Dan ketika sudah di atas, maka dia menantang karena merasa kuat. Dia menantang Amr ini. Menantang, wahai kalian kaum muslimin gitu. Siapa yang berani perang tanding dengan saya gitu. Waktu itu Ali terus berdiri. Saya yang akan melawannya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, duduklah wahai Ali. Itu Amr itu. Bukan orang sembarangan itu. Ali masih muda gitu. Ali masih muda. Dia sudah orang cukup pengalaman. Ya. Orang sudah terkenal kekuatannya itu setara dengan 100 prajurit itu. Enggak main-main, ini pasukan khusus tenan ini. Jadi ketika itu Ali berdiri, darah muda. Saya yang akan menghadapinya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, duduklah wahai Ali. Sesungguhnya itu adalah Amr gitu. Itu adalah Amr bin Abdiwud. Kemudian Ali duduk. Lalu si Amr ini provokasi lagi. Tidak adakah yang berani gitu lawan tanding dengan aku? Katanya kata kalian, kalau kalian mati itu kalian akan masuk surga. Kalau kami mati kami akan masuk neraka. Ayo. Kenapa diem aja gitu. Kata Ali berdiri lagi. Saya akan melawannya. Kata Rasulullah, duduklah wahai Ali. Itu sesungguhnya itu adalah Amr bin Abdiwud. Orangnya sudah sangat kenal. Kemudian yang ketiga kalinya, dia nantang lagi, mervokasi lagi. Ali pun sama berdiri. Minta izin kepada Rasulullah SAW untuk melawannya. Rasulullah SAW dengan perkataan yang sama, duduklah wahai Ali. Itu adalah Amr. Gitu. Walaupun Amr wahai Rasulullah, aku akan hadapi. Ya, kalau gitu ayo, silakan. Gitu. Kemudian Ali berjalan mendekati dia sambil memandangkan syairnya. Artinya dia mengatakan di antara kata-katanya, wahai Amr, nggak usah terburu-buru, gitu. Nggak usah terburu-buru. Orang yang kau tantang itu bukanlah orang yang lemah, gitu. Dan seterusnya. Kemudian Amr mengatakan, siapa kamu ini? Man anta? Siapa kamu ini? Aku Ali bin Abi Thalib. Wahai keponakanku, balik aja. Aku nggak mau membunuhmu, kata dia. Wahai keponakanku, kembalilah. Aku nggak mau membunuhmu. Artinya mentalnya sudah dijatuhkan duluan gitu. Atau memang karena memang ada kekerabatan jelas dengan sama-sama Quraisy gitu. Jadi kata Amr, wahai keponakanku, kembalilah. Aku nggak mau membunuhmu. Kata Ali, aku yang akan membunuhmu. Aku yang akan membunuhmu. Akhirnya terjadilah perang tanding. Dan Rasulullah SAW ketika melepaskan Ali, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'inhu, ya Allah tolonglah Ali. Alaihi. Atas menghadapi musuhnya itu. Akhirnya perang tanding akhirnya. Betul terjadi perang tanding. Debu berterbangan gitu. Sampai kemudian terdengar suara Ali bin Abi Thalib bertakbir, Allahu Akbar.
Lalu baru Rasulullah SAW menyadari Ali telah menang. Akhirnya kaum muslimin juga akhirnya kemudian bertakbir. Orang-orang yang bersama Amr ini melihat Amr yang pendekar itu terbunuh di tangan Ali, kabur dia balik. Mentalnya jatuh, kena mental jatuh dia balik. Ya, mundur. Jadi Amr ini sebagaimana yang kita katakan tadi, ini orang yang dikenal kekuatannya itu setara dengan 100 prajurit. Mati di tangan Ali perang tanding gitu. Apa enggak mental itu jatuhnya. Demikian pula ada yang meninggal dunia ketika terjebak di parit. Jadi mereka memang berusaha untuk menerobos parit itu. Ya. Yaitu Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi. Jadi Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi. Dia ini bersama teman-temannya sempat masuk ke dalam parit gitu untuk menyeberanginya. Oleh kaum muslimin kemudian dilempari batu dari atas. Lempar batu dipanas dan akhirnya terbunuh. Dan di antara kaum muslimin juga ada yang terbunuh, ada yang mati syahid. Ada 6 orang di antara mereka yang mati syahid, di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Ya, yang bermusyawarah dengan Nabi SAW tadi. Dan peperangan ini terjadi selama 24 malam, 24 hari. Peperangan terjadi selama 24 hari. Dikepung kaum muslimin dalam kondisi yang kesediaan makan sedikit. Ya. Tentu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menang. Tapi pada akhirnya kaum muslimin yang menang. Jadi musuh itu kemudian kocar-kacir. Persatuan mereka buyar gitu. Kemudian mereka akhirnya ya balik gitu. Karena nggak bisa menembus benteng paritnya kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, di antara sebab-sebab kekalahan mereka ini ya salah satunya adalah seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya ini adalah dari Bani Quraidah yang masuk Islam, tapi orang-orang nggak ngerti kalau dia itu masuk Islam. Jadi Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu an, dia ini masuk Islam, diam-diam, dan kaumnya nggak ngerti kalau dia ini sungguhnya telah masuk Islam. Dia berusaha untuk mengacaukan musuh ini dengan meminta izin kepada Rasulullah SAW. Jadi dia minta izin kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah saya punya pemikiran seperti ini. Yes. Orang-orang kaumku ini nggak ngerti kalau saya masuk Islam. Saya punya pemikiran bagaimana kalau saya pecah persatuan mereka itu dengan saling adu domba. Gimana itu ceritakan gini-gini ya. Kemudian dilaksanakan di izin Rasulullah SAW. Kemudian dilaksanakan memecah belah persatuan pasukan koalisi antara orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah dengan orang-orang musyrikin Mekah. Jadi mereka ini, orang-orang Bani Quraidah ini, mereka itu takut ditinggalkan oleh orang-orang musyrik. Bani Quraidah ini. Ingat ya, Bani Quraidah ini adalah orang yang melepas perjanjian dengan Rasulullah SAW. Yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk menjaga Madinah. Jika Madinah diserang dari luar, maka bersama-sama penduduk Madinah yang kafir atau yang muslim untuk menghadapi mereka. Ini atas bujuk rayu temannya kemarin, kemudian dia anut. Jadi orang-orang Bani Quraidah ini takut ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin Mekah, orang Quraisy. Sementara orang Quraisy merasa curiga juga, takut kalau si Bani Quraidah ini mengkhianatinya, karena sudah terbukti dia mengkhianati Nabi SAW. Nah, celah kelemahan ini yang dimanfaatkan oleh Nu'aim, ya, yang tidak diketahui keislamannya itu. Dia datang kepada Bani Quraidah agar mereka tidak lebih dulu menyerang Nabi Muhammad SAW. Ya, agar mereka Bani Quraidah itu jangan sampai lebih dulu menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin. Kecuali apabila mereka diberikan jaminan oleh orang-orang Quraisy. Diberikan jaminan oleh orang-orang Quraisy bahwasanya mereka tidak akan ditinggalkan. Jadi ada orang-orang Quraisy yang diserahkan ke Bani Quraidah untuk ditawan sebagai jaminan. Ya, jaminan. Bahwasanya mereka tidak akan meninggalkan Bani Quraidah. Sementara Nu'aim ini juga datang kepada orang-orang musyrikin Mekah. Dia mengatakan bahwasanya Bani Quraidah itu akan minta jaminan kepada kalian. Akan minta jaminan kepada kalian, minta jaminan tawaran kepada kalian. Dan tawaran itu akan diserahkan kepada Muhammad.
ya akan diserahkan kepada Muhammad sebagai bukti dia menyesal telah mengkhianati perjanjian dengannya. Dan ternyata benar kan? Omongannya dituruti. Bani Quraidah itu ngomong dengan orang-orang musyrik. Ya, kami minta jaminan. Kami bukan nggak percaya kepada ente-ente gitu. Tapi kami butuh jaminan untuk menjaga kepercayaan ini. Harus ada orang yang dari orang-orang ente itu yang ada pada kami. Seandainya ente-ente meninggalkan kami bunuh orang ini gitu. Kami butuh jaminan gitu. Nah, orang-orang musyrik yang sudah orang-orang Quraisy yang sudah diomongi oleh Nu'aim ini, lu ya ternyata benar yang diomongin Nu'aim. Orang-orang ini ngomong begini minta jaminan. Yang pada akhirnya seperti dikatakan Nu'aim, dia akan menyerahkan kepada Muhammad sebagai bentuk penyesalan bahwasanya dia telah berkhianat. Bahwa sekarang dia bertobat. Ini buktinya dinyerahkan orang Quraisy kepada Muhammad. Ini di antara satu faktor kemudian terjadinya kekalahan pasukan koalisi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari hal-hal yang kita baca ini sampai sini kita mengetahui bagaimana kepatuhan dalam hal ini dakwah Islam atau kepemimpinan informasi adalah senjata. Informasi itu adalah sebuah senjata. Mengelola komunikasi bisa lebih efektif daripada kekuatan fisik. Ini pelajaran pertama. Jadi dalam dakwah atau suatu kepemimpinan organisasi itu dalam menghadapi musuh itu informasi gitu, mengumpulkan informasi kemudian dikelola itu bisa menjadi sebuah senjata yang lebih efektif daripada kekuatan fisik. Dan terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Nu'aim ini. Dia tahu kelemahannya masing-masing dan kelemahan itu dimanfaatkan, diolah menjadi celah untuk mengalahkan mereka. Makanya kita tahu dalam negara-negara peperangan modern itu, ya dalam peperangan modern sekarang ini gitu, itu mesti ada spionase. Ya, sehingga ketika menembakkan sesuatu itu presisi, kena dan sebagainya. Itu memang ngerti, tempat senjatanya dan sebagainya. Mesti dalam perang, kita baca dalam perang Iran dengan Yahudi kemarin itu kan kita baca-baca begitu. Ya, peperangan modern seperti itu. Dan itu ternyata sudah dilakukan oleh zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada telik sandi dan sebagainya. Jadi satu orang itu bisa membuat kocar-kacir pasukan. Tanpa harus berperang, mereka bisa kalah. Sejauh mana dia mendapatkan informasi sedetil-detilnya terhadap musuhnya itu. Dan ini ternyata di peperangan modern seperti tiap negara itu ternyata punya spionase ke negara-negara yang lain, menyusup ke negara-negara yang lain dan sebagainya. Ya, seperti yang terjadi peperangan kemarin itu, katanya ada mata-mata Israel itu yang ketangkep di Iran dibunuh ini itu. Jadi mereka memang betul-betul mencari informasi sedetil-detilnya, maka ketika mereka ngebom itu betul kena sasaran. Sehingga ahli nuklirnya ya kena, gitu. Jenderal-jenderalnya yang sasar juga kena. Gitu. Itu dari informasi yang akurat. Kemudian diolah, dimusyawarahkan, dijadikan sebuah strategi tanpa harus berhadapan-hadapan. Gitu. Ya, kalau dulu dengan satu orang dikirim dan sebagainya, kalau sekarang ya dengan senjata yang dilemparkan. Jadi menggunakan kelemahan musuh, dalam hal ini adalah kelemahan dari orang-orang Quraisy yang kita katakan tadi sangat takut dikhianati karena sudah terbukti Bani Quraidah mengkhianati Nabi. Sementara orang-orang Bani Quraidah juga takut ditinggalkan oleh orang Quraisy. Pasti dia akan dihabisi dulu oleh kaum muslimin karena berada di Madinah kan. Ya, pasti dia akan disasar dulu oleh kaum muslimin. Maka mereka takut untuk ditinggalkan. Ya. Bukankah dulu ada jaminan kami tidak akan meninggalkan kalian sampai Muhammad dan teman-temannya kita kalahkan. Gitu.
Maka seorang pemimpin harus betul-betul paham akan hal ini, psikologi lawan ini. Dan tahu titik lemahnya. Jadi kekuatan individu, kalau kita baca tadi ini, kekuatan individu, seperti dilakukan oleh Nuaim ini, bisa mengubah arah pertempuran. Oleh karena itu jangan meremehkan peran seorang dalam organisasi. Satu anggota yang visioner itu bisa mengubah arah sejarah kan gitu, arah sejarah. Ini betul-betul visi dari Nuaim bin Mas'ud ini betul-betul satu orang ini bisa mengacaukan pasukan itu. Akhirnya terjadi di antara mereka saling tidak percaya, saling suudzon, saling curiga gitu. Yang Quraisy merasa curiga dengan Bani Quraidah akan dikhianati, ya. Kemudian Bani Quraidah juga begitu curiga, suudzon dia. Jangan-jangan kita dijadikan apa? Tameng dia, makanan untuk musuh itu, diharapkan untuk musuh. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hal-hal yang bisa kita pelajari di sini. Jadi selain itu adalah kepatuhan kepada pemimpin ya. Kita tahu Nuaim ini minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Minta izin kepada bukan bergerak individu secara sendiri, punya ide dilakukan sendiri. Dia adalah bagian dari sebuah komunitas, yaitu komunitas kaum muslimin. Dia adalah sebuah komunitas yang berhadapan dengan komunitas yang lainnya. Ada kepemimpinannya. Maka dia minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak bergerak sendiri. Nah, strategi cerdas harus tetap dalam kerangka ketaatan kepada pemimpin. Ini pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Ketika kita bermusyawarah, ya apa yang diputuskan gitu, maka itu yang menjadi sikap kita. Seringkali kita ini musyawarah, kemudian ide kita ini nggak dipakai, kemudian kita di luar setelah musyawarah itu kemudian ngomong melemahkan hasil musyawarah. Ya, melemahkan persatuan. Ini kadang-kadang yang terjadi. Nggak ngerti adab bermusyawarah. Kemudian nggak ngerti sosok kepemimpinan di dalam Islam itu. Harus ditaati. Jadi katakan kita musyawarah, saling menyampaikan argumentasi mana yang terkuat kemudian ditetapkan oleh forum, oleh pemimpin. Ini yang menjadi sikap kita. Maka jangan sampai kemudian di luar ada sikap yang berbeda. Ya, misalnya sikap kita sendiri karena nggak dicocoki oleh forum gitu. Kemudian kita ngomong dan sebagainya. Nah, ini nggak bagus seperti ini. Ya. Tetap harus mengikuti apa yang menjadi keputusan bersama. Itu menjadi sikap pribadi kita setelah keputusan bersama. Ketika kita punya ide-ide juga gitu, kita sampaikan dalam forum gitu, sampaikan gitu. Kalau bisa dilakukan, diputuskan, lakukan. Kalau tidak ya sudah. Jangan kemudian setelah keputusan berhasil ditelurkan, kemudian dijalankan, kemudian nggak berhasil, itu kan masalah. Tak usuli gak gelem. Ya jangan begitu, nggak boleh begitu. Ya, inilah kepemimpinan itu harus ditaati, kemudian harus ditaati. Nah, ini yang kepatuhan seperti ini yang kita ambil dari Nuaim bin Mas'ud ini, kepatuhan pada pemimpin. Jadi Nuaim minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan strategi cerdas yang dia punya gitu. Tapi harus tetap dalam kerangka ketaatan kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya oke, ya oke. Selain itu menang tanpa perang, itu juga pelajaran menang tanpa perang. Gitu. Jadi kemenangan tidak selalu dengan kekuatan fisik. Kemenangan tidak selalu dengan kekuatan fisik. Berapa banyak pasukan koalisi ini dibandingkan kaum muslimin, tapi mereka kalah. Jadi kemenangan bukan selalu karena faktor kekuatan fisik, tapi bisa dengan kecerdasan yang dioptimalkan, dijadikan sebuah strategi gitu. Kecerdasan diplomasi, kecerdasan strategi.
Kadang-kadang demikian menang. Sekarang itu kalau ingat-ingat kalau ingat-ingat apa yang kita sampaikan ini, jadi ingat ambalat gitu. Jadi ingat ambalat. Katanya Indonesia masih cerdas di dalam menghadapi provokasi Malaysia gitu kan. Komentator-komentator di YouTube itu kan. Gitu. Nggak banyak bicara gitu, tapi ngerakan sana gitu. Dan berjalan. Ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Seperti itu. Artinya tidak harus semuanya diselesaikan dengan fisik. Justru kalau semuanya diselesaikan dengan fisik, maka ini cara-cara purba. Gitu ya, cara-cara purba, bukan cara-cara yang cerdas. Kalau bisa menang tanpa kontak senjata, tanpa kontak fisik, maka buat apa kontak fisik gitu. Wong itu juga makan banyak biaya. Ya, juga banyak mengorbankan nyawa. Saya kira strategi-strategi perang atau kaidah-kaidah dalam peperangan ini mungkin setiap wilayah, setiap daerah punya. Kalau Cina mungkin ada perang ala apa terus Indonesia juga gitu, apa sejowo gitu, ngluruk tanpa bola, bahasa gitu-gitu lah. Menang tanpa ngasoraki, nah gitu. Kan itu kan apa jenenge kaidah-kaidah perang atau strategi. Filsafat peperangan. Uh, Jadi perang itu sendiri adalah tipu daya. Nabi SAW mengatakan bahwanya perang itu tipu daya. Maka dalam peperangan boleh juga ya dalam rangka untuk memenangkan ibu dunia maupun dunia musuh gitu. Jadi perang itu adalah tipu daya. Maka kayak apa yang dilakukan oleh Nuaim ini yang ngomong dengan gunung-gunung ini kan apa jenenge nggak benar gitu loh, nggak benar bujuki wong gitu. Tapi itulah perang itu adalah tipu daya. Yang penting bagaimana menang. Jadi perang itu adalah sebuah tipu daya kata Nabi SAW. Kebijaksanaan dan taktik kadang lebih efektif daripada konfrontasi fisik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini faktor pertama. Faktor yang kedua insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Faktor kekalahan pasukan koalisi yang dipimpin oleh orang-orang Quraisy, Abu Sufyan dan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.